Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pada siang hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Sebelumnya mari kita tawassul membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ila hadratin jami'il ulama'il amilin wal awliya was suhada'i was salihin, wa ila khatatin jami'i masyayikh ma'had al-Irba Qadiri wa masyayikhina wa masyayikhina wa abaina wa abai abaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, wa ila khatatin khususan muallif hadal kitab Adabud Dunya Waddin Asy-Syaikh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Bawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian yang lalu kita membahas tentang jenis seseorang yang memiliki karakter mudah bosan gitu ya, mudah bete, akan tapi bete-nya itu malal ya, bahasa Arabnya itu malal, bosannya itu hanya sesaat gitu, bosannya itu hanya sebagai jeda, dan tidak lama kemudian dia kembali pada komitmen pertemanannya. Ya, jadi itu satu teman, satu jenis orang yang memiliki karakter bosan, tapi bosannya itu tidak terus menerus, dan itu tidak apa-apa kita menjadi teman dengan orang yang mudah bosan, tapi bosannya itu hanya untuk jeda saja, sesaat saja, lalu kemudian bosannya hilang gitu. Lalu wa minhum, dan sebagian dari al-mulul, jadi orang-orang yang mudah bosan, man adalah seseorang yakunu yang ada malaluhu, bosannya man atau bete nyaman, tarkan itu meninggalkan, wa itrohan dan membuang. Jadi tipologi orang yang kedua ini adalah orang yang memiliki bete, memiliki kebosanan yang parah gitu, yang sampai tega membuang dan meninggalkan pertemanan. Wala yarji'u, dan man itu tidak kembali ikhoan terhadap pertemanan, wala wuddan, dan tidak kembali pada saling mencintai. Jadi dia memang betul-betul seseorang yang memiliki bosan, cepat bosan, dan bosannya itu memang karakter yang mendarah daging, yang mudah meninggalkan pertemanan gitu. Wala yatadzakkaru, dan man itu tidak ingat hifadzon terhadap penjagaan, wala ahdan, dan tidak ingat terhadap janji. Jadi mudah mengingkari janji dan mudah melupakan temannya. Ini ada orang yang semacam ini.
Kama qala, sebagaimana berkata Asja' bin Amr As-Sulami. Ini perkataannya dalam bentuk syair. Ada dua syair. Yang pertama, inni ra'aitu laha muwasalatan kasummi tufarrighuhu 'ala syahdi fa idza akhadtu bi'ahdi dhimmatiha la'ibas sududu bidzalikal ahdi. Ini sesungguhnya aku, ra'aitu, aku melihat atau aku mengetahui, laha, terhadap di sini rujuknya mar'ah ya, terhadap perempuan, muwasolatan, terhadap satu hubungan, kasummi, itu bagaikan racun, tufarrihuhu, yang mar'ah itu menuangkan terhadap racun itu, ala syahdi, atas madu. Jadi aku melihat seorang perempuan memiliki hubungan, katanya. Hubungannya itu maksudnya hubungan pertemanan gitu ya. Itu hubungannya seperti racun yang dituangkan di atas madu gitu. Jadi ini satu perumpamaan berteman dengan teman yang mudah bosan, mudah bete, dan betenya itu mudah meninggalkan temannya, mudah mengingkari janji terhadap temannya, komitmen pertemanannya itu rendah gitu. Sehingga diibaratkan bagaikan menuangkan racun di atas madu. Jadi kalau madu itu kan pertemanan ya, tapi pertemanannya itu direspon dengan respon yang buruk sebagaimana racun dituangkan ke dalam madu gitu. Jadi ibaratnya kalau diibaratkan kita itu diberi madu, ya kan, madu dibalas dengan racun gitu ya. Fa idza akhadtu, maka ketika aku mengambil gitu, bi'ahdi zimmatiha, dengan janji tanggungannya mar'ah, ya kan. Jadi mar'ah itu punya tanggungan janji. Ya, saya mengikat janji gitu ya dengan seorang perempuan, atau bisa dianalogikan juga dengan sesama laki-laki. La'iba, maka main-main, as-sududu, berpaling, bidzalikal ahdi, dengan inilah janji. Jadi ketika aku mengambil janji, mengikat satu komitmen pertemanan, nah janjinya itu dipermainkan seperti itu. Jadi tidak punya komitmen pertemanan yang baik, jadi komitmennya dipermainkan. Wahada, dan inilah inilah orang, tipologi orang semacam ini, adzammur rajulaini, adalah lebih hina-hinanya kedua laki-laki. Apanya yang hina? Halan, keadaannya gitu. Kenapa dianggap orang yang semacam ini adam, lebih hina gitu ya? Li'anna mawaddatahu, karena sesungguhnya cinta kasihnya man itu min wasawisil khotoroti, itu dari rasa was-was atau rasa ya bisikan-bisikan was-was yang penuh kekhawatiran, khawatir
yang penuh sakwa sangka yang tidak menentu begitu. Jadi cintanya rapuh gitu karena penuh dengan was-was yang penuh dengan kekhawatiran. Wa awaridis syahwati, dan cintanya seseorang itu ya dari hawa nafsunya yang sesuai dengan keinginan nafsunya gitu. Jadi makanya ini cinta seseorang itu kita lihat mawaddah itu tidak melulu cinta kasih itu murni gitu. Tapi ada kalanya cinta kasih itu, cinta seseorang, mawaddah itu ya, kasih sayang itu kalau bagi orang-orang yang tipe semacam ini, yaitu memiliki kebosanan yang cukup tinggi, komitmen pertemanannya itu rendah, itu kasih sayangnya itu penuh dengan was-was, kekhawatiran, dan boleh jadi itu adalah muncul dari syahwat, kepentingan, vested interest dari orang tersebut gitu. Jadi kasih sayang itu hanya diatasnamakan saja, ya kan? Tapi hakikatnya kalau ditelusuri ke dalamnya itu adalah syahwat, ya, hawa nafsu yang berbicara gitu. Pemenuhan hawa nafsu tapi diatasnamakan kasih sayang, seperti itu. Jadi kan misalkan atas nama apapun kasih sayang itu bisa diatasnamakan, tapi hakikatnya adalah pemenuhan hawa nafsu. Walaysa, dan tidaklah illa kecuali istidrakul hali, menemukan keadaan yang penuh berubah-ubah, ma'ahu, bersama man itu, bil iqla'i, dengan sebab ia berpindah-pindah, qoblal mukhalatati, sebelum akrab, sebelum berinteraksi secara kontinu atau bercampur gitu. Jadi ya itu, jadi karakter orang yang malalnya atau bosannya, betenya itu tinggi, komitmen pertemanannya rendah, itu kita tidak akan menemukan keadaan kecuali mudahnya berubah kondisinya itu bil iqla'i qoblal mukhalatati, dia cepat berubah, berpindah dari keadaan satu keadaan yang lain sebelum betul-betul kita akrab dengannya, itu mukhalatah. Jadi kalau dulu itu ada istilah itu teman mukhalidnya, teman mukhalid itu berarti teman akrab gitu ya, atau apa kalau bahasa Jawa Timurnya itu boloplek gitu ya. Nah, qoblal mukhalatah, ketika berinteraksi dengannya itu sebelum betul-betul akrab, dia sudah berubah gitu. Lalu kemudian wa husnal mutarakati, dan orang itu yang punya inisiatif baik, menurutnya itu baik meninggalkan ba'dal warototi, setelah melakukan penipuan. Warotoh itu penipuan. Jadi nah itu ada orang-orang yang seakan-akan sayang sama teman gitu ya, atas nama kasih sayang, tapi kasih sayangnya itu min awaridis syahwat tadi yang dijelaskan itu. Jadi dari tujuannya adalah pemenuhan nafsunya, sehingga ada motivasi, misalkan dia
sayang itu hanya sementara yang tujuannya adalah menipu, seperti itu. Nah, setelah menipu, dia meninggalkan teman yang ditipunya itu. Wa husnal mutarakah ba'dal waratati. Jadi dia meninggalkan setelah melakukan penipuan. Nah, ya istilahnya orang yang suka menipu itu kan biasanya mulutnya penuh bermadu, ya, manis gitu. Dia merayu, ya kan, tujuannya adalah menipu. Setelah berhasil misi menipunya, lalu kemudian dia pergi, gitu. Kama qala, sebagaimana berkata Al-Abbas bin Al-Ahnaf. Abbas bin Al-Ahnaf, ini berupa syair lagi, ya kan. Iya kan. Nah, ini sebelum ke syair berikutnya, saya ingin sedikit jelaskan lagi sebagaimana yang tadi dijelaskan, kasumi tufarriquhu ala syahdi, itu bagaikan racun yang dituangkan di atas madu itu. Jadi pertemanan itu adalah madu, tapi ternyata dia ingin memberikan madu, tapi hakikatnya dia ingin meracun temannya. Sebagaimana orang yang mulutnya bermadu, seolah-olah sayang, tapi sebenarnya sedang menipu, gitu kan. Nah, itu. Kama qala, sebagaimana berkata Al-Abbas bin Al-Ahnaf, Abbas bin Al-Ahnaf. Apa yang dikatakan? Tadaroktu nafsi fa'azzaituha wa baghadtuha fika amalaha wa ma batanat tin nafsu an salwatin walakin hamaltu alaiha laha. Tadaroktu, aku mengikuti nafsi terhadap diriku atau terhadap hatiku, fa'azzaituha, kemudian aku berupaya meredam atau memberi agar sabar, meredam kesabaran nafsi terhadap nafsi. Lalu kemudian wa baghadtuha, dan saya marah terhadap nafsi, nafika, di dalam diri kamu, amalaha, terhadap angan-angannya nafsi. Artinya saya berusaha mengikuti kata hati saya, lalu kemudian saya mencoba meredam gejolaknya sehingga hati saya bisa sabar, tapi saya murka, marah terhadap hati saya ketika hati saya penuh dengan angan-angan, penuh dengan keinginan-keinginan, gitu. Wa ma batonat, dan tidak baik, ya kan, an-nafsu, hati atau diri kita, an salwatin, dari kenyamanan, walakin hamaltu, dan akan tapi saya membawa, alaiha, atas nafas, laha, kepada salwa, kan. Ya tidaklah baik gitu. Kita itu selalu dalam zona nyaman, gitu. Tapi saya terus-terusan saja membawa diri saya itu kepada zona nyaman, gitu. Jadi kan, wa ma batanatin nafsu an salwatin walakin hamaltu 'alaiha laha. Jadi mestinya kita ya tidak baik kalau kita terus-terusan berada di zona nyaman, gitu katanya. Ya, karena tidak ada perubahan yang mendasar. Atau zona nyaman itu ketika kita dirayu, ya kan, ketika melihat ada seseorang yang seakan tanda kutip menyayangi kita, itu kan nyaman, salwa, gitu. Kita merasakan salwa, kenyamanan. Nah,
Nah, tapi kalau kita nyaman tuh kita tidak waspada gitu kan. Kita tidak, kewaspadaan kita itu rendah gitu. Sehingga kita mudah tertipu gitu. Meskipun demikian kita harus jangan terlalu terlena dengan zona nyaman. Tapi saya itu selalu saja membawa diri saya ini kepada zona nyaman gitu loh, ya kan? Jadi kenyamanan itu perlu diwaspadai gitu ya, perlu diwaspadai agar kita tidak terlena gitu. Meskipun demikian katanya, walakin hamaltu 'alaiha laha. Meskipun demikian saya tetap saja membawa diri saya, membawa diri kita selalu saja kepada kenyamanan gitu. Ya kan, orang di dalam dunia kerja atau dalam dunia apapun, kalau sudah merasa nyaman, itu ya di situ saja terus gitu, tanpa ada keberanian untuk mencoba keluar dari zona nyaman. Wama mithluman, tidaklah sebagaimana atau seperti orang, hadhihi, inilah keadaan, haluhu, keadaan nyaman, illa, kecuali, kama qad qala, sebagaimana perkataan Ibrahim bin Haromah. Ini syair lagi, ada 3 syair. Apa yang dikatakan? Fa innaka wattarahaka wasla salma li ukhra fi mawaddatiha nakubu kathaqabatin li halyi musta'arin li udhunaiha fa sya'nuhuma as-thuqubu fa'addat hal yaja ratiha ilaiha wa qad baqiyat bi udhunaiha nudubu. Fa innaka, maka sesungguhnya kamu, wattorohaka, serta kamu membuang, wawunya wawu ma'iyah, wawu, serta kamu membuang, wasla salma, terhadap hubungannya dengan Salma, li ukhra, karena perempuan lain, fi mawaddatiha, di dalam menjalin kasih sayang dengan ukhra. Nukubu, itu adalah bencana. Ini fa innaka wattarahaka wasla salma li ukhra fi mawaddatiha nukubu. Maka sesungguhnya kamu membuang, kamu melempar, kamu mengenyahkan, ya kan, mencampakkan hubungan kamu dengan Salma, dengan Mbak Salma, hubungan kamu dengan Neng Salma. Kenapa kamu campakkan begitu saja? Karena ada perempuan lain dalam merajut kasih dengan perempuan lain itu. Nukubu itu adalah bencana, gitu loh. Jadi misalkan ada seorang laki-laki, ya kan, yang sudah punya hubungan, hubungan mawaddah, hubungan kasih sayang, hubungan percintaan, ya kan. Ya di sini contohkan dengan namanya perempuan yang namanya Salma, gitu. Nah, di pertengahan jalan ternyata laki-laki ini kenalan dengan perempuan lain. Nah, perempuan lain itu membuat laki-laki ini terpesona dan terpincut gitu. Dan dia memilih perempuan lain itu dan memutuskan hubungan cintanya dengan
Mbak Salma yang sudah sekian lama terjalin gitu. Nah ini adalah bencana katanya. Ini adalah orang yang seperti Nukub itu ibaratnya orang yang terperosok gitu loh, ya kan? Ya seperti halnya orang yang misalkan orang yang sudah berumah tangga misalkan, lalu kemudian seorang laki-laki berumah tangga dengan Salma, baik-baik saja, mawaddah gitu kan, sakinah, mawaddah, rahmah. Ternyata laki-laki ini ketemu dengan perempuan lain gitu kan, dan laki-laki itu memutus hubungan, menceraikan istrinya Salma itu, dan dia lebih memilih perempuan lain. Itu namanya musibah atau bencana atau terperosok gitu. Kasa kobatin, bagaikan perempuan yang ditindik kupingnya atau yang dibolongi kupingnya. Ini kan di sininya nih, ini ditindik gitu ya. Li halin, karena perhiasan musta'arin yang ditempelkan atau diletakkan. Jadi seperti perempuan yang dilobangi kupingnya, ditindik untuk diletakkan perhiasan, atau kalau kita kenal dengan anting ya, anting-anting. Li'udhunaiha, kepada kedua kupingnya Thaqibah. Jadi keduanya itu dilubangi, ya kan? Fasya'nuhuma, maka keadaan udhunain itu as-thuqubu, lubang, ya kan, berlubang. Yang satu ya ditindik, yang satunya lagi ditindik, itu berlubang. Fa'adat, kemudian Thaqibah itu atau perempuan yang ditindik kupingnya itu mengembalikan halya jarotiha, terhadap hiasan tetangganya Thaqibah, ilaiha, kepada jar. Waqad baqiyat, dan tetap ya kan, biudhuneha, dengan kedua kupingnya Thaqibah itu, nudubu, bekas luka, bekas tindikannya itu, ya kan. Jadi dia perempuan itu kupingnya dilubangi, ditindik, ya kan. Ternyata hanya untuk ditempeli atau diletakkan perhiasan milik tetangganya gitu kan. Nah setelah selesai, baru kemudian perhiasannya dikembalikan ke tetangganya. Nah toh meski sudah dikembalikan perhiasannya itu, tapi bekas lukanya atau tindikannya itu masih tetap ada di kuping itu, ya kan. Nah seperti itu. Nah ini kiasan yang bagus sekali. Jadi seringkali Gus Dur itu kan mengatakan gini, kepada orang-orang yang mengkhianati atau yang salah kepada Gus Dur itu, Gus Dur kan bilang begini, saya maafkan, tapi apa yang dilakukan kepada saya, apa yang dia lakukan kepada saya tidak bisa saya lupakan gitu. Jadi perbuatan yang salah kepada Gus Dur dimaafkan, tapi apa yang sudah diperbuat itu tidak bisa dilupakan gitu kan. Ya, jadi ini kan kaitannya dengan hubungannya dengan orang yang komitmen pertemanannya rendah, lalu kemudian disebabkan
oleh kasih sayang yang sebenarnya dilandasi oleh pemenuhan hawa nafsunya gitu. Ya kalau dalam konteks misalkan hubungan ya politik misalkan, itu kan kasih sayang itu adalah bersifat sementara gitu. Boleh jadi kasih sayang itu hanya karena ada syahwat, awaridus syahwat itu, ada kepentingan vested interest gitu. Nah kalau sudah kepentingannya tercapai, bisa saja akan melukai teman yang dulu disayanginya gitu. Nah, sebagaimana orang yang ingin meminjamkan perhiasan dengan melukai kuping perempuan, dibolongi, ditindik kupingnya. Nah, setelah ditindik, dipakai, setelah selesai dipakai, diambil lagi. Itu diambil lagi perhiasannya itu. Nah, tapi tetap lukanya masih membekas gitu ya. Ya ini kan kiasan kepada ini kan sedang menjelaskan tentang karakter seseorang yang memiliki malal ya, kebosanan yang tinggi dan mudah memutus tali pertemanan gitu. Lalu kemudian hakkus sodiki, hak teman ala sodiki atas teman yang lain. Nah, kita berteman memiliki hak dan kewajiban atas teman yang lain. Wa idza sofat, dan ketika baik, lahu bagi almar'u seseorang, akhlakuman, akhlaknya seseorang, sabarohu yang almar'u itu sudah menguji terhadap man, tamahadat dan terbeber ya ilaihi kepada almar'u ahwaluman, keadaannya man, ya jelas sekali keadaannya. Khobaruhu yang almar'u itu sudah tahu persis, sudah meneliti almar'u itu terhadap man. Wa aqdama, dan almar'u itu mengajukan ala istifaihi, atas memilihnya man, memilih terhadap man itu akhohu, menjadi teman. Jadi ketika seseorang itu sudah melihat akhlak temannya itu bagus, itu sudah teruji, lalu keadaan dan karakternya seseorang itu sudah jelas, betul-betul diketahui keadaannya, karakternya, akhlaknya, dan lalu kemudian dipilih menjadi teman. Kalau sudah begitu, wa ala ittikhadin, dan atas mengambil khidna terhadap persaudaraan kita, lazimathu, maka wajib terhadap almar'u hina idin, ketika wa aqdama ala istifai akho, ketika menetapkan sebagai teman, hukukuhu, hak-haknya man, wa wajabat, dan wajib alaihi atas almar'u hurmatuhu, memuliakan man. Jadi ketika seseorang yang sudah kita tetapkan sebagai teman, maka kita wajib memenuhi hak-haknya dan wajib memuliakan atau menghormatinya.
Wa qala dan berkata Amru bin Mas'adah, Amru bin Mas'adah, apa yang dikatakan al-ubudiyatu ubudiyatul ikha'i la ubudiyatul riqqi. Ini keren ini. Al-ubudiyatu, hubungan ubudiyah. Ubudiyah itu apa? Kehambaan. Ya kan, hubungan antar hamba, itu antar hamba Allah gitu. Ubudiyatul ikha'i adalah hubungan antar hamba yang bersifat pertemanan. Gitu. Jadi sesama hamba Allah atau sesama kita ini itu hubungannya adalah hubungan pertemanan. La ubudiyatur riq, bukan hubungan sesama hamba yang bersifat perbudakan. Itu. Jadi berarti dari sini hubungan pertemanan itu adalah hubungan egaliter, tidak bukan hubungan perbudakan. Nah, kalau apa perbedaan ubudiyatul ikha dan ubudiyar riq? Nah, ubudiyatul ikha itu kan hubungan yang saling menghormati, ya kan, saling menyayangi, saling membantu, memenuhi hak dan kewajiban, lalu kemudian equal, kesetaraan, itu kesetaraan, bukan hanya equality before the law, bukan hanya kesetaraan di mata hukum, tapi kesetaraan dalam kesempatan dan aspek-aspek yang lainnya. Itu. Nah, kalau bukan hubungan perbudakan, jadi hubungan perbudakan itu apa? Budak itu kan berarti kan ada diskriminasi, ada apa? Ada penindasan, ada ketimpangan relasi, ada yang dihisap, ada yang menghisap, ada yang diinjak, ada yang menginjak, ada yang melukai, ada yang dilukai, ada yang ditindas, ada yang menindas. Itu hubungan perbudakan, dan tidak seperti itu. Dan jangan seperti itu. Nah, hubungan pertemanan jangan sampai berubah menjadi hubungan perbudakan, gitu. Menurut Amr bin Mas'adah, gitu. Jadi makanya Islam itu ya mengharamkan diskriminasi, mengharamkan penindasan, mengharamkan perbudakan terhadap manusia merdeka. Wa qala dan berkata ba'dul hukama'i, sebagian para filosof, sebagian filosof, apa yang dikatakan man, barang siapa jada, itu jalan atau berjalan, bukan jada itu jawad itu murah hati, jawad, jada itu orang yang murah hati, laka kepada kamu bimawaddatihi, dengan kasih sayangnya man. Faqad ja'alaka, maka sungguh man itu menjadikan ka terhadap kamu adila nafsihi, terhadap adilnya, menyamai terhadap dirinya man. Jadi barang siapa yang murah hati kepadamu dengan kasih sayangnya, ya kan, maka orang itu akan memperlakukan sama dengan kamu, gitu loh. Memperlakukan, ya itu tadi, persamaan, lalu keadilan, gitu. Jadi kalau dia, ciri dari orang yang murah hati dalam mencintaimu, katanya, adalah ketika orang itu memperlakukanmu secara adil, gitu. Jadi kalau tidak adil,
ya berarti cintanya itu gombal, ya istilahnya tidak betul-betul menyayangi gitu ya. Jadi ciri dari cinta itu ya memperlakukan adil terhadap orang lain. Fa awwalu huquqihi, maka pertamanya hak akh itu, nah i'tiqadu mawaddatihi, ya kan, meyakinkan atau kasih sayangnya akh. Jadi itu pertama kali hak teman itu kita menyayanginya gitu. Jadi makanya Islam itu sebenarnya teologi kasih sayang gitu sebenarnya. I'tiqadu mawaddah. Jadi yang itu pertama kali terhadap teman itu harus menanamkan kasih sayang gitu. Ia menyayanginya gitu loh. Tsumma inasuhu, kemudian menyayangi atau menyayangi akh itu, mencintai akh itu bil inbisati, dengan gembira, ya kan, ilaihi, kepada akh, tapi fi ghairi muharramin, di dalam selain sesuatu yang diharamkan, ya kan. Jadi kita setelah menyayangi, kita menjadikan teman kita itu gembira, happy, ya kan, kita ya selama batasannya itu kan hanya fi ghairi muharramin, selama bukan sesuatu yang diharamkan. Makanya kita kalau ngopi-ngopi, kita ngobrol, diskusi, silaturahim, ya kan, kita ada humor sedikit, sama-sama tertawa gitu kan. Nah itu hak gitu, membahagiakan, mencintai teman, itu hak yang pertama itu. Tsumma nushuhu, kemudian menasehati akh, ya kan, memberi masukan, memberi muhasabah, evaluasi, fisirri, dalam keadaan siri, ya rahasia, misalkan 4 mata, wal alaniyati, dalam keadaan terbuka gitu, atau transparan. Ya misalkan ya di publik, ketika kita ramai dengan teman-teman ngobrol, misalkan ada obrolan yang keliru, ya kita langsung kritisi gitu. Oh enggak, itu mestinya begini gitu. Kita kasih perbandingan, kita kasih kritikan gitu. Summa, kemudian takhfiful athqali, meringankan sesuatu yang berat, anhu, dari akh, ya kan, meringankan, seperti teman kita dililit hutang, misalkan dikasih utang, misalkan minta pertolongan, ditolong, misalkan sedang di perjalanan, misalkan temannya dari Jakarta sedang di perjalanan sampai Jogja, teman yang di Jogja itu menawarkan penginapan, udah nginep di rumah saya saja misalkan, itu meringankan beban. Saling tolong menolong itu juga meringankan beban. Tsumma muawanatuhu, kemudian muawanatuhu, kemudian menolong akh, fima, terhadap sesuatu, yanubuhu, yang ma itu mengenai atau membebani terhadap akh, min hadisatin, dari musibah yang mendatang, musibah yang menimpa, jadi menolong ketika teman terkena musibah.
au yanaluhu, atau ma itu memperoleh atau menimpa terhadap min nakbatin, dari musibah atau dari ketergelinciran. Itu juga harus ditolong, dan itu adalah hak itu. La fa inna muraqabatahu, maka sesungguhnya ketika menelisik hal-hal yang aib, keburukannya fi dhahiri, di dalam lahiriah, nifakun, itu adalah kemunafikan. Jadi misalkan kita mencari informasi teman kita, keburukannya, sisi buruknya, dan sebagainya, itu adalah kemunafikan. Sampai meneliti, kalau yang bagus dicari tafsiran yang buruknya seperti apa, nah itu munafik. Wa tarkuhu, adapun meninggalkan fi syiddati, dalam keadaan berat gitu. Ya kan, kalau bahasa Jawanya itu sedang rekoso, sedang prihatin gitu ya. Nah, meninggalkan teman yang sedang prihatin itu lu'umun, itu terhina, itu hina gitu. Jadi jangan meninggalkan teman sendirian ketika teman itu sedang keadaan memprihatinkan gitu. Wa qad qila, dan sungguh dikatakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayul ashabi, siapakah teman, ya kan, khairun, itu lebih baik. Teman yang seperti apa sih Rasulullah yang lebih baik itu, katanya gitu. Qala, Rasulullah menjawab, atau Rasulullah berkata, alladzi, ay al-ashab, teman yang lebih baik itu, khairul ashab itu, alladzi, adalah seseorang, idza zakarta, ketika kamu ingat itu, i'anaka, maka alladzi itu, orang itu, menolong ka, terhadap kamu. Wawasaka, dan alladzi itu, orang itu berbuat baik, bagus terhadap kamu. Orang yang sebaik-baik teman adalah orang yang menolong kamu ketika kamu susah, dan selalu berbuat baik terhadap kamu gitu. Wa khairun, dan teman yang lebih baik, minhu, khairun itu lebih baik ya. Ini khobar muqaddam, khairun itu lebih baik, minhu, dari alladzi, man, seseorang, ya kan, idza nasita, ketika kamu lupa, dzakkaraka, maka man itu mengingatkan terhadap kamu. Ya kan, jadi ketika kita lupa, ya dia mengingatkan gitu. Wa qala, dan berkata Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Apa yang dikatakan Ali, khairu ikhwanika, lebih baik-baik teman kamu, man, adalah seseorang, wasaka, yang bagus, man itu, terhadap kamu. Ya pokoknya orang yang selalu baik, bagus terhadap kamu, yaitu adalah teman yang baik. Khairun itu adalah lebih baik, minhu, dari man, maksudnya dari orang yang berbuat baik tadi itu, man, seseorang, kafaka, yang mencukupi man itu terhadap kamu. Artinya gini, ada teman itu ada tingkatan-tingkatannya ternyata. Kalau orang yang teman yang bagus
baik terhadap kita itu teman yang lebih baik. Tapi ada teman yang lebih baik lagi dari teman yang baik terhadap kita adalah orang yang selalu mencukupi terhadap kita. Artinya mencukupi itu dia selalu ada untuk kita, gitu. Ya kan? Dia selalu ada untuk kita ketika kita butuh bantuan, dia ada. Ketika ingin kerjasama, dia ada. Ketika kita susah, dia ada. Selalu ada, gitu. Dalam keadaan apapun, gitu. Wa kana, dan ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Abu Hurairah, yaqulu, Abu Hurairah berkata, Allahumma inni a'udzubika, ini doa, ini bentuknya doa. Allahumma inni a'udzubika mimman la yaltamisu khalisa mawaddati illa bimuwafaqati syahwati wa mimman sa'adani ala sururi sa'ati wa la yufakkiru fi hawadisi ghadi. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku aku berlindung, ya kan, bika terhadapmu ya Allah, gitu. Berlindung dari siapa? Miman, dari seseorang, tuh. La yaltamisu, yang tidak tidak memberikan atau tidak berupaya, gitu. Khaliso mawaddati, terhadap murninya cinta terhadapku. Artinya aku berlindung kepadamu dari orang-orang yang tidak memiliki cinta yang murni, itu. Ya kan, jadi cinta khaliso mawaddah, cinta yang murni, cinta yang tidak ada tendensi kepentingan, gitu. Tidak ada, ya, cinta yang bukan cinta gombal, gitu. Illa bimuwafaqati syahwati, kecuali mencocoki atau memenuhi syahwatku, ya kan. Jadi orang yang tidak memiliki cinta murni itu biasanya, ya, kalau syahwat kita punya ingin memenuhi hawa nafsu, artinya kalau teman yang memiliki cinta murni, dia akan kasih masukan, jangan, itu tidak baik, gitu. Itu akan merugikan kamu, gitu. Nah itu, tapi kalau orang yang tidak memiliki khalisah mawaddah, tidak memiliki cinta yang murni, dia akan mendukung agenda-agenda nafsu angkara murka kita, gitu. Jadi cinta yang murni, cinta yang tanpa ada kepentingan, tapi ketika ada kepentingan, gitu kan, lalu ternyata sesuai dengan kepentingan orang yang dicintainya itu yang tidak tulus, itu cinta yang tidak tulus, dan padahal itu adalah merugikan, dia akan akan terjadi kerjasama, gitu. Nah itu muwafaqah syahwat, jadi kesesuaian sesuai dengan syahwatnya, gitu. Dan itu yang dijauhi, ya. Abu Hurairah memohon kepada Allah agar dijauhi dari orang-orang yang semacam itu, orang-orang yang hanya akan mensupport nafsu angkara murka, akan mensupport nafsu birahi atau nafsu amarah, gitu ya. Wa miman, dan aku berlindung kepadamu, miman, dari seseorang, sa'adani, yang
man itu menolong ni terhadapku, ala sururi saati, atas kebahagiaan satu jam, satu masaku. Artinya aku berlindung kepada Allah dari orang yang menolongku pada masa sekejap gitu, hanya kepada kebahagiaan sekejap gitu loh. Wala yufakiru, tapi dia itu tidak mengingatkan, man itu tidak mengingatkan, fi hawadisi ghaddi, di dalam musibah di masa depanku, musibah atau masa depan yang buruk gitu. Jadi dia mau membantuku hanya memenuhi kebahagiaan sesaat gitu. Ya. Jadi bukan kebahagiaan abadi gitu. Karena dia tidak mengingatkan dampak dari kebahagiaan itu di masa yang akan datang gitu. Jadi itulah doa dari Abu Hurairah. Waqala, dan berkata ba'dul bulaghai, sebagian ahli balaghah. Apa yang dikatakan uqudul ghadiri. Ghadir itu pengkhianat. Uqudul ghadiri, janji-janjinya pengkhianat, mahlulatun, itu dilepas. Jadi wa'uhuduhu, adapun janjinya ghadir. Jadi jangan sampai punya anak dinamain ghadir ya. Ini pengkhianat maknanya. Wa'uhuduhu, dan adapun janjinya ghadir, madkhulatun, itu mengandung cacat. Ya kan? Jadi janjinya pengkhianat itu ya jangan dipercayalah intinya. Dia akan mudah melepaskan begitu saja, dan janjinya itu mengandung cacat gitu ya. Waqala, dan berkata ba'dul bulaghai, sebagian ahli balaghah, ma waddaka, tidak manafi, tidak mencintai ka terhadap kamu, man seseorang, ahmala, yang man itu meninggalkan, wuddaka terhadap cintamu. Jadi janganlah mencintai orang yang meninggalkan cintamu. Artinya kalau ya kita jangan mencintai ketika kita itu bertepuk sebelah tangan gitu loh. Jadi janganlah seseorang yang tidak mencintai kita, katanya di situ ya, atau orang itu sudah meninggalkan atau mengenyahkan rasa cintanya kepada kita, kepadaku, ya gak usah mencintainya gitu. Artinya gak usah ngoyo-ngoyo gitu loh, gak usah terlalu mengibah terhadap orang yang tidak mencintai gitu loh. Wala wala hubbuka, dan tidak mencintai terhadap kamu, man seseorang, abghodo, yang kamu benci, hubbaka terhadap kekasihnya kamu. Ya kan ya, dan kamu seseorang yang membenci, ya kan, membenci terhadap kekasihmu, ya orang itu tidak akan mencintai kamu gitu loh. Jadi misalkan kita punya kekasih, ya kekasih apapun ya, dalam pengertian punya idola gitu ya. Misalkan kita punya idola, figur seorang tokoh
ikon pemikiran atau ikon ulama, misalkan kita mencintai tokoh kita itu, ya kan? Atau seorang tokoh ikon negarawan misalkan yang kita cintai. Nah, orang yang membenci kekasih kita itu, ya kan? Orang yang membenci kekasih kita, dia pasti tidak akan mencintai kita, gitu loh. Jadi wala hubbuka man, ya kan, abghadu habibaka, ya iya kan. Jadi tidak akan mencintai kita orang yang membenci terhadap kekasih kita. Orang yang para pembenci ikon, ya, para pembenci ikon yang kita cintai, itu tidak akan mereka itu mencintai kita, gitu loh. Nah itu, jadi ini menarik sekali. Dalam kehidupan sehari-hari kan begitu kan. Jadi misalkan ada yang mencintai figur A gitu, lalu kemudian ada juga yang membenci figur A itu. Maka para pembenci figur yang bernama A itu tidak akan mencintai para penggemar atau para pengikut, para pecinta A itu, gitu loh. Ini menurut ahli balaghah. Wa qala, dan berkata ba'du syu'ara'i, sebagian penyair, para penyair, apa yang dikatakan, wa kullu akhin indal hawaina mulatifun walakinnamal ikhwanu indas syada'idi. Wa kullu akhin, setiap teman, indal hawaina, ketika aku bahagia, mulatifun adalah ramah tamah, ya kan, lemah lembut, ya kan. Artinya kullu akhin indal hawaina mulatifun, ketika kita bahagia, ketika kita mendapatkan keberuntungan, ketika kita mendapatkan karunia, katakan ketika kita kaya misalkan gitu, bahagia, maka semua teman itu mulatifun, ramah tamah, ramah, lembut, menghormati gitu, memuliakan kita gitu. Walakin nama, akan tetapi, gitu ya, al-ikhwanu, ya kan, al-ikhwan, kekasih yang sejati, inda syada'idi, itu hadir ketika menderita gitu. Jadi teman yang penuh dengan manis, mulutnya bermanis madu, menghormati, ketika seseorang itu bahagia, kaya, atau ketika seorang itu punya jabatan strategis, penting dan bagus, nah itu bukan teman sejati ketika ada orang-orang yang berbuat baik kepadanya. Karena perbuatan baik itu boleh jadi ada modus, boleh jadi ada udang di balik rempeyek. Sedangkan walakin namal ikhwan itu inda syada'idi, akan tapi teman yang sejati itu adalah teman yang ada ketika dalam keadaan menderita, dalam keadaan susah, dalam keadaan berat gitu. Karena kekasih yang sejati, teman yang sejati itu ya teman yang mau menemani, menolong, berbagi dalam suka maupun duka gitu. Waqala, dan berkata Shalih bin Abdul Quddus, syarrul ikhwani, lebih buruk-buruknya teman,
Man adalah seseorang, kanat yang ada, apa yang ada, mawaddatuhu, kasih sayangnya man, ya kan, ma'az zamani, ya kan, bersamaan dengan masa. Idza aqbala, ketika masa itu ya. Jadi seburuk-buruk teman adalah seseorang yang kasih sayangnya itu kontekstual. Kasih sayangnya kontekstual. Maksudnya kasih sayangnya itu melihat kondisi di mana masa itu berpihak kepada kita. Kalau kita itu sedang jaya, dia sayang. Tapi ketika masa itu tidak berpihak kepada kita, maka dia pun akan berpaling dari kita. Nah, itu menurut Sharif bin Abdul Quddus. Jadi kalau kita sedang masa jaya, ya, dia sayang kepada kita, tapi ketika masa itu berpaling dari kita, artinya kita memiliki masa yang prihatin, maka teman kita juga berpaling dari kita. Nah, itu orang yang semacam itu, syarrul ikhwan, adalah seburuk-buruknya teman, gitu. Fa'akhadha, kemudian mengambil hadal makna, terhadap inilah makna, asyairu, penyair. Jadi penyair menggubah substansi dari perkataan narasi tadi itu, digubah menjadi syair. Faqala, kemudian asyair itu berkata, penyair itu berkata, syarrul akhlai man kanat mawaddatuhu ma'az zamani idza ma khafa aw raghiba. Syarrul akhlai, lebih buruk-buruknya teman, man adalah seseorang, kanat yang ada, mawaddatuhu, kasih sayangnya man, ma'az zamani, itu bersamaan dengan masa. Artinya seburuk-buruk teman adalah seseorang yang cintanya itu angin-anginan. Jadi tidak kokoh, tidak istiqomah. Gitu. Dia berjalan seperti berjalannya suatu masa. Idza ma khafa, ketika man itu takut, au raghiba, atau man itu cinta. Ya kan, jadi kadang dia cinta, kadang tidak, gitu ya. Idza watarta, dan ketika kamu buruk, berbuat buruk, amron, terhadap seseorang, fahdar, maka takutlah kamu, adawatahu, terhadap permusuhannya Amr, ya kan. Man, barang siapa, yazra'u, menanam, man itu, asyauka, terhadap pohon yang berduri, la yahsudu, maka man itu tidak memanen, anhu aibihi, terhadap asyauka itu, ainaban, terhadap anggur, ya kan. Idza watarta amron fahdar adawatahu, man yazra'u syauka la yahsudu bihi ainaban. Ya, ketika kamu berbuat buruk, berbuat salah, mengecewakan, melukai seseorang, maka ya hati-hatilah, orang itu akan memusuhimu, gitu loh. Nah, barang siapa yang menanam kayu duri, pohon berduri, maka janganlah kamu harapkan memanen anggur dari pohon yang berduri itu. Artinya siapa yang menanam, dia yang akan memanennya.
gitu kan. Barang siapa yang menanam kebaikan, ya maka dia akan memanen kebaikan. Barang siapa yang memanen keburukan, barang siapa yang menanam keburukan, dia akan memanen Jadi barang siapa yang menanam kebaikan, maka dia akan memanen kebaikan. Barang siapa yang menanam keburukan, maka dia akan memanen keburukan. Jadi apa yang kita panen itu, apa yang kita petik itu adalah apa yang kita tanam, gitu. Kalau yang kita tanam keburukan, maka yang kita petik adalah kebencian dan permusuhan. Kalau kita petik yang kita tanam adalah kebajikan, kebaikan, maka kita akan manen kebaikan dari orang lain. Innal aduwa, sesungguhnya musuh, wa in abda, meskipun adu itu melahirkan, ya kan, musalamatan, terhadap perdamaian. Musuh itu meskipun tampak damai, gitu kan, tampak ingin perdamaian, gitu ya, tampak idza ro'a, ketika adu itu melihat, minka, dari kamu, yauman, di suatu hari, melihat fursotan, kesempatan, katanya, melihat kesempatan, wasaba, maka adu itu menyerang. Ini innal aduwa wa in abda musallamatan idza ra'a minka yawman fursotan wataba. Jadi sesungguhnya musuh itu meskipun tampak ingin damai, gitu ya, perdamaian, tapi kalau dia melihat kesempatan, ya, dari yang kita miliki, ya, misalkan kita lengah, gitu, ya, maka dia akan menyerangnya, gitu. Jadi karakter orang yang memiliki permusuhan itu seperti itu. Lah, ini kalau misalkan dalam keadaan waspada saja, dalam keadaan damai saja, dia berani menyerang, dalam pengertian menyerang mendiskreditkan, lalu menyerang dengan kata-kata kotor, menyerang dengan hoax dan fitnah, menyerang dengan ujaran kebencian, gitu. Lah, apalagi kalau musuh yang diserangnya itu dalam keadaan lemah, gitu. Nah, itu akan lebih brutal lagi, gitu. Nah, itu karena karakter musuh dan orang yang memiliki permusuhan itu, meskipun tampak damai, gitu, tapi dia akan selalu menyerang kalau dia punya kesempatan, gitu. Nah, makanya jangan sampai kita menanamkan permusuhan, karena akan kita panen sendiri, gitu. Wa yambaghi, dan sebaiknya, ayatawaffa, man itu menjauhi al-ifroto, terhadap melewati batas, berlebihan. Ifrot itu fi mahabbatihi, dalam cintanya terhadap ya, jadi sebaiknya, ya, menjauhi al-ifrot fi mahabbah, jadi lebay, berlebihan dalam mencintai teman, dalam mencintai kekasih, gitu ya. Ya, biasa saja, tidak melewati batas, gitu. Nah, kenapa? Fa innal ifroto, maka sesungguhnya melewati batas, da'in, itu akan mengajak, sesuatu yang mengajak, ila taksiri, kepada sikap
iya kekurangan atau sembrono, gitu loh. Wali an takuna, dan supaya ada al-halu, keadaan, bainahuma, di antara man dan itu, keadaan apa? Namiyatan, apa? Kebaikannya itu semakin baik atau dinamis atau berkembang. Jadi kenapa sebaiknya kita tidak melewati batas dalam mencintai? Pertama, ifrat itu, melewati batas itu akan mengajak seseorang pada sikap yang tercela, pada sikap yang kurang baik. Dan yang kedua, ya kan, kalau kita itu menjauhi ifrat, ya kan, menjauhi sikap berlebihan dalam mencintai terhadap teman, itu hubungannya akan baik-baik saja, gitu. Hubungannya akan malah justru dinamis dan berkembang. Namiyah itu berkembang, aula yaitu lebih utama, lebih baik, lebih utama min antakuna, daripada ada hal itu mutanahiyatan, berakhir, ya kan? Jadi kalau kita menjauhi sikap berlebihan dalam mencintai, maka hubungan kita itu akan namiyah, ya, akan berkembang, dinamis, gitu. Tidak berakhir, gitu. Jadi kan lebih utama kan daripada hubungannya itu berakhir, gitu. Wa qad rawa, dan sungguh meriwayatkan Ibnu Sirin an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, apa yang diriwayatkan, anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW, qala, itu Rasul berkata, ahbib habibaka haunamma, asa ayyakuna baghidaka yawmamma, wa abghid baghidaka haunamma, asa ayyakuna habibaka yawmamma. Ahbib, cintailah kamu habibaka, terhadap kekasih kamu, haunamma, dengan apa? Cinta yang wajar. Cintailah kekasihmu dengan cinta yang wajar-wajar saja. Asa ayyakuna, boleh jadi ayyakuna, ada habib itu, baghidaka, adalah orang yang dibenci kamu atau musuhmu, yaumamma, di suatu hari nanti, itu. Jadi boleh jadi kekasihmu itu akan menjadi musuhmu di suatu hari. Abghid, dan bencilah kamu, baghidaka, terhadap apa? Musuhmu, atau terhadap orang yang dibencimu, haunamma, dengan dengan kebencian yang sewajarnya, ya, dengan kebencian yang wajar-wajar saja, dengan marah yang wajar-wajar saja, ya kan. Marahlah kamu terhadap orang yang terhadap musuhmu, haunamma, dengan kemarahan yang wajar-wajar saja, tidak boleh berlebihan. Asa, boleh jadi, ayyakuna, ada baghid itu, habibaka, adalah kekasih kamu, yaumamma, di suatu hari nanti, ya kan. Bencilah atau marahlah kamu terhadap orang yang kamu benci dengan kebencian yang
sewajarnya itu. Sebab boleh jadi orang yang kamu benci itu menjadi kekasihmu di suatu hari nanti. Nah ini, jadi hadis ini sebenarnya hadis yang sangat terkenal, sudah menjadi meme, sudah menjadi umum gitu ya. Banyak yang mengenal dengan hadis ini. Karena itu kita membenci kepada siapapun dengan kebencian yang sewajarnya, itu tidak boleh berlebihan gitu. Begitupun mencintai itu dengan sewajarnya saja, itu tidak boleh berlebihan itu. Karena yang dibenci boleh jadi akan menjadi kekasihmu, yang dicintai boleh jadi akan menjadi musuhmu di suatu hari nanti. Waqala, dan berkata Umar bin Khattab ya, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Jadi Rasulullah itu hebat sekali. Rasul itu berpandangan jauh ke depan. Jadi yang namanya relasi sosial itu kan dinamis, cair gitu loh ya kan? Jadi tidak ada yang stagnan gitu, tidak ada pokoknya gitu. Semuanya bisa bertukar tempat di masa-masa yang akan datang, dan itu adalah hukum sosial yang memang seperti itu adanya gitu. Apa yang Umar katakan, la yakun, dan janganlah ada, katanya, la yakunu, yang hubbuka, cintamu, kalafan, itu yang membebani, itu yang yang benar-benar pokoknya gitu ya, yang jadi janganlah cintamu itu yang fanatik buta gitu ya, lalu kemudian membebani, betul-betul membebani. Wala bughduka, dan janganlah bencimu talafan, itu menjadi rusak. Jadi kebencianmu itu jangan sampai merusak gitu. Jadi cinta pun jangan sampai membebani. Itu kata Umar bin Khattab. Jadi kalau cinta buta itu jangan sampai cinta buta gitu ya. Sebagaimana benci, jangan sampai benci yang pada akhirnya menimbulkan kerusakan. Ya, misalkan kerusakan, biasanya kan kalau benci yang berlebihan itu nanti akan efeknya ditindaklanjuti. Itu kebenciannya itu diekspresikan dalam umpatan, dalam ujaran kebencian, dalam provokasi, jadi itu yang merusak. Janganlah wala bughduka talafan gitu. Jadi kebencian itu jangan sampai merusak. Lalu kalau merusak itu seperti itu, kebencian yang diekspresikan. Yang benci itu tadinya di dalam hati, lalu diekspresikan menjadi menjadi provokasi, fitnah, hoax, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Itu namanya kebencian yang merusak gitu. Dan itu tandanya kebencian yang berlebihan, yang dilarang oleh Nabi Muhammad gitu. Itu. Demikian pengajian kita pada siang hari ini. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.